Ya, ini bersama Pak Kiai Muhyiddin Zeni. Ya, bincang-bincang podcast pada siang hari ini. Jadi Pak Kiai apa? Ini kan Pak Kiai ini aslinya Gorontalo, Jawa apa Pak Kiai? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu kalau di Jawa Tengah itu lokasinya di mana? Di Tegal. Tegal ya. Pak Kiai itu kalau apa bedanya Tegal dengan Gorontalo ya? Secara kultur itu sama. Kulturnya sama. Cuman bedanya ya kultur sama, kemudian biografisnya saja yang berbeda. Kalau di Tegal kan perkotaan dan industri, kalau di sini kan pertanian. Oh, pertanian. Kalau di sini pertanian, kalau di Tegal itu Jepangnya Indonesia. Jepang. Pokoknya apa saja yang dibikin oleh Montang semua itu bikin. Bisa. Luar biasa. Terus termasuk knalpot, knalpot dari Jawa, dari Tegal. Terus Pak Kiai jadi kiai itu bagaimana? Ada belajar di pondok atau sama? Ya, tidak ada belajar di pondok pesantren Al-Islah. Al-Islah, kalau dulu sih tidak dinamai Al-Islah. Al-Islah itu baru ya, mereka dulu itu dikenalnya dengan pondok pesantren Pekuncen. Pekuncen itu asal kata dari kata kunci. Kunci itu dulu di sana kan ada makam Sunan Amangkurat. Nama Sunan Amangkurat 1. Nah, di situ karena tidak ada juru kunci, ya, sehingga di situ Pak Kiai ada di sekeliling Kiai itu ada juru kunci, sehingga disebut dengan Pekuncen. Orang yang juru kunci itu adalah juru kunci Pekuncen. Itu awal dari pesantren itu. Awalnya ya sedikit, sampai sekarang pun dia alhamdulillah sedikit. Artinya tidak banyak. Biasanya tuh misalkan paling sekitar ya 100 atau paling banyak 100 lah. Tapi begitu, kalau yang keluar nanti ada yang masuk lagi yang stabil. Nah, sistem ajarannya juga tradisional, artinya makan sendiri, apa-apa sendiri. Nah sekarang Pak Kiai, ini kan ada informasi bahwa akan ada perguliran pengurus NU Gorontalo. Itu kan sekarang yang sementara di ini kan yang lagi top Kiai Abdul Rashid Kamal. Seberapa dekat Pak Kiai dengan Kiai Abdul Rashid? Alhamdulillah saya ini kenal dengan beliau itu karena guru saya. Masa apa? Nah, guru saya itu namanya Ki Haji Ansori Umar. Ansori Umar. Nah, beliau itu seorang penerjemah, baik dari penerjemah Inggris ke Indonesia maupun Arab ke Indonesia. Luar biasa. Itu alumni dari Gontor. Ya. Tapi walaupun beliau alumni dari Gontor itu sesuai dengan tunasnya. Kalau embrionya dari NU ya, walaupun dari Gontor kembalinya ke NU lagi. Tapi biasanya kalau embrionya itu dari Muhammadiyah, setelah pulang dari Gontor ya kembali ke Muhammadiyah lagi. Oh, jadi berarti Gontor itu NU ya? Tidak. Di sana itu tidak ada istilah NU, adanya akidah Islamiyah saja. Oh iya, Islamnya pokoknya Islam. Ya. Jadi wawasan beliau itu ketika mengajarkan kepada kami, mengajarkan dalam fikih itu namanya fiqhul Islam. Nah, fiqhul Islam atau fiqhul sunnah. Ya. Nah, kalau kita ajarkan kepada kalian fiqhul sunnah, tetapi ketika kamu mau berpegang, peganglah kepada fiqhul manhaj. Nah, kalau fiqhul manhaj itu karena Imam Syafi'i. Kalau kamu berpetokan kepada sekarang guru saya itu bermadzhab Syafi'i, ya kita ikut beliau. Nah, Kiai Rashid Kamal bagaimana? Nah, itu ketika kamu ke Gorontalo, saya kan bisnisnya bisnis basic. Oh iya, memang Pak. Basic itu Keras. Ya saya kan sudah tahu kondisi Gorontalo, walaupun belum kemarin informasi. Ya. Nah, bagaimana di Gorontalo soal usaha ini masih jarang di sana. Akhirnya kita kesana. Nah, sekarang tentang kembali ke Kiai Rashid. Ya. Nah, kira-kira bertemunya itu bagaimana? Beliau kan sampaikan kepada saya. Nanti Kiai saya bisa bicara. Nanti kalau kamu di sana kesulitan, hubungi saja sama Pak Abdul Rashid. Tidak ada kamarnya. Iya. Abdul Rashid. Hubungi saja sama Abdul Rashid. Hubungi saja dengan Abdul Rashid. Insya Allah. Baru ketemu tidak sengaja. Saya belum sempat ke sana. Sebelum sempat ke beliau. Akhirnya baru dapat di mana ya? Pertama kali. Baru dapat di mana? Saya pokoknya baru dapat lah. Baru saya sampaikan sama apa itu ya haulnya apa itu. Iya. Nah, itu kenapa? Nah, kan tanya orang kan tanya itu ya ini maksud yang saya. Nah, saya sampaikan Assalamualaikum, saya sampaikan beliau Waalaikumsalam. Saya menyampaikan pesan guru saya Ki Haji Ansori Umar. Saya sampaikan itulah ketemu saya. Nah, dari penjelasan Pak Kiai ketika bertemu dengan Kiai Rashid Kamal itu, kira-kira apa yang dilihat Pak Kiai ketika melihat itu? Yang saya lihat ini sosok yang bagus sekali, orangnya sederhana walaupun dia punya jabatan Polri, tapi hormatnya bukan main. Beliau itu suka suka bercanda, mengunggulkan ya, mengunggulkan menganggap orang lain itu lebih gitu. Padahal beliau kan lebih alim, tapi beliau tawadhu. Iya. Jalan-jalan di Gorontalo. Kalau di Gorontalo itu paling ini itu tutuhia. Tutuhia itu saling cungkel, maksudnya saling. Beliau orang yang tawadhu yang saya ketahui. Nah, sekarang adabnya tinggi sekali. Berarti Pak Kiai juga termasuk di 19 orang itu yang termasuk rekomendasi Pak Kiai Rashid. 11 orang.
termasuk di situ. Direkomendasikan ke sana. Tapi saya dulu waktu itu menolak sama Gus Anik, mohon maaf Gus, saya tidak bisa di ini kan kultur, ya sama-sama kultur. Ya, kultur iya, makanya saya ajukan karena dari kulturnya. Gus Anik begitu. Ya bismillah, saya takziman saya. Jadi kesepakatan para ulama ini, Kiai NU, kiai-kiai yang memang sudah dipilih ya, menunjuk Kiai Abdul Rashid. Jadi sebenarnya Pak Kiai juga mau atau tidak menolak? waktu saya mau masukkan ke dalam, masuk ke ke yang akan dijadikan rekomendasi yang 11 orang itu saya tidak mau, saya tidak mau, masih tidak mau masuk. Saya inginnya ya sudah kita mengasih nama, ngasih saja, tidak usah ke dalam, ke dalam. Tapi karena Gus Anik menghendaki seperti itu ya saya tidak bisa menolak. Bismillah, kalau NU itu mencari jabatan tidak boleh, tapi kalau diberi jabatan jangan menolak. Oh, pagi itu. Gagah juga di NU ini sadap. Jadi kalau dicari-cari jabatan jangan. Tidak boleh. Nah, ini kita itu harus menghidupi NU, jangan hidupi NU. Kita menghidupi NU, tapi jangan hidup di NU. Apakah posisi Kiai Rashid Kamarudin ini sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ini sudah tepat atau menurut Kiai bagaimana? Menurut pengetahuan saya itu beliau yang pas. Kurang lebih Ya, pas, tidak termasuk keilmuannya. Cuman saya ada ingin atau nanti toh ini kan baru wacana toh. Ya, wacana. Kalau belum terpilih, baru ingin di bahkan minat berdai. Ingin karena belum terpilih toh. Ya. Baru ingin. Cuman kalau toh ada, kalau katanya kita melihat kesibukan beliau ya bukan luar biasa ya kesibukannya. Paling tidak kalau nanti akan ada wakil kandidat, ya wakilnya yang tenaganya strong gitu. Yang penting Kiai yang ketua. Kalau beliau tanfid, tapi kan ketua tanfid itu kan di bawahnya Surya. Yang menentukan itu kan Surya. Tapi itu hanya pelaku atau pelaksana saja. Hanya pelaksana saja itu. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Surya harus mau. Jangan dibalik. Tanfid meminta Surya, apa meminta Surya. Jangan dibalik. Oh, berarti Pak Kiai termasuk orang 11 di situ ya? 11 orang yang direkomendasikan untuk masuk Ahwa ya. Nah, mungkin pada waktu itu mungkin Pak Kiai memberikan sambutan atau bagaimana? Sedikit banyak, asalnya itu kayak merasa gelisah. Saya pertama datang di Gorontalo itu tahun 2014 ya, di 2015 saya mendengar di radio ada pelantikan pengurus NU tingkat cabang kota. Salah satu di antara pengurus adalah beliau, Kiai Helwi Pedungge. Nah, belum jadi sakatip. Nah, karena kita sejak pagi mengaji sama beliau, akhirnya saya tanya sama beliau, Ustaz, tadi malam saya dengar di radio katanya Pak Ustadz itu masuk dalam susunan Katib. Katib itu sekretarisnya Surya. Lalu saya tanya sama beliau, katanya saya tidak hadir. Kenapa pelantikan tidak hadir? Saya tidak ada undangan. Kenapa tidak ada undangan? Coba saya tanya terus. Ya sudah, tidak apa-apa. Sudah. Selang beberapa bulan saya tanya program apa yang sudah dilaksanakan dan sudah berapa anak cabang yang sudah dibentuk. Ya, itu kewajiban. Ini artinya merapikan. Ya, merapikan. Agar tugas kita menjadi ringan. Tugas kita menjadi, kalau tidak ada PAT, MBC, majelis wakil cabang, itu kan tugas kita tambah ringan. Saya dulu waktu di Jawa itu tahun 2001 sampai dengan 2010, 2 periode mimpin NU tingkat ranting saja, itu tidak ada hari. Pokoknya setiap hari pasti ada keluar. Setiap hari. Karena di Jawa itu satu musola itu ada beberapa anak yang adabnya sampai apa dulu waktu saya masih dari itu harus dikembalikan ya, supaya marwahnya itu ada. Biar nanti pengurus-pengurus di bawah itu ya mungkin campuran pembantunya itu ya, dari pergerakan, dari organisasi, aktivis ya, orang yang punya standar strong ya. Atau pengusaha. Iya, saya dari dulu itu Pak Kiai berharap bahwa NU Gorontalo itu kembali kepada marwahnya itu harus ulama, biar nanti anak cabang, pimpinan cabang di setiap wilayah itu ya mungkin ada orang politisi atau apa, kita tidak alergi politik juga kan, bahwa Asia satu juz'un min syar'anya. Harus ya, harus dalam syariat itu harus ya, juz'un bagian ya. Asia satu juz'un min syar'anya. Siasat itu, politik itu bagian daripada syariah. Jadi kita tidak boleh alergi. Oh, tidak boleh. Jadi kita harus masuk di dalamnya. Begitu. Harus masuk. Kalau tidak masuk, mana mungkin yang akan memberikan inspirasi kita. Harus ada. Tapi jangan semua. Pak Hadi juga kan kuat karena di kerajaan. Ya karena ada komunikasi, kompromi dengan kerajaan. Makanya orang kuat. Ya, NU ini Pak Kiai memang salah satu organisasi unik yang pernah saya ini sudah masuk hampir 10 tahun, jadi ya 5 tahun lah paling sedikit kalau aktif. Ya 10 tahun hidup maksudnya aktif tidak. Tapi dari saya melihat NU ini apakah sudah begini NU?
Di Jawa itu seperti ini. Ya, yang namanya NU itu ya istilahnya apa? Nah, kok Nunut kebangkitan. urip itu. Ya, Nunut urip. nunut urip itu gimana? Ikut hidup. Bakal itu kan kalau istilah orang-orang apa ya? Melecehkan. Plesetan. Plesetan dari orang yang tidak suka NU itu nunut urip. Orang yang ikut hidup saja ingin hidup di NU. Tapi kan kita tidak jadi terbalik. Justru kita ini harus menghidupkan NU, bukan nunut urip, bukan hidup di NU. Jadi ketika adanya di sini yang di Gorontalo ini kan saya dari dulu saya ingin coba kita adakan kegiatan. Kata Kang Sam itu karena kita sering dekatnya Ustaz Helmi, saya beliau selalu menjawab anggaran. Oh, tidak usah pikirkanlah anggaran. Tidak usah pikirkan, pokoknya setiap ada pertemuan tidak usah pikirkan anggaran. Apa loh kalau ada kegiatan di anggaran? Ya sudah kita simsalabim saja. Maksudnya ya kita saja sebar saja. Kotak berapa sih? Kotak harganya kan 1.000. Kita mau bikin 100 kotak, udah kita korban 100.000. Nanti kotak itu kita berikan kepada orang yang mau tolong isi apa terserah isinya. Jadi murninya pergerakan itu harusnya itu Pak Kiai Dari bawah. harus selesai tauhidnya. Harus yakin, mantap. Harus mantap yakinnya itu. Kita harus mantap. Pokoknya Jangan dulu bicara yang lain, harus mantap dulu itu. Pokoknya kita berjuang lillahi ta'ala. Pokoknya yang pesan guru saya waktu saya mau ke Darul Allah, "Man yujahidu fi sabilillah lanahdiyannahum subulana." Masya Allah. Bukan hanya satu, pakainya zamannya taksi. Yo, Sebulan banyak jalan. Akhirnya saya alhamdulillah Pak Kiai saya sudah mengatakan kalau kamu di sana merasa kesulitan nanti akan saya bunuh dengan parasit. Gitu. Akhirnya, alhamdulillah saya tidak pernah kesulitan. Ya alhamdulillah kita hubungan dengan Pak Kiai Haji itu ketika kita bertemu di haulnya Abah itu. Berarti kalau saya mau bilang khususnya pada orang generasi muda ini sebagai ansor di Kota Gorontalo, kasih murni benar-benar tauhid ini. Iya harus. Karena dalam pemurnian tauhid yang memang hanya Allah yakin kita itu semua akan terjadi. Silo istilahnya. Ya. Tidak ada bisa membekas. Hanya karena para Rasulullah saja kan berapa tahun? 13 tahun. 13 tanam tauhid. Nah. Sudah tanam tauhid ke mata, diajak perang pun mau kan tauhidnya. Orang mereka yang mengebom gereja karena tauhidnya mantap, mau dia berperang. Karena tauhidnya dulu maka kita tanamkan tauhidnya dulu yang mantap. Jangan ragu-ragu. Pokoknya kalau kita menolong Allah, pasti Allah akan menolong kita. Masya Allah. Itu pasti. Ada janji itu. Ini nasihat ini ya. Nasihat bagi kita yang masih muda sebagai aktivis di pergerakan, lebih-lebihnya pada ansor, bahwa kata Kiai itu kalau kita sudah mengenal Allah, ya, man arafa nafsa arafa rabbah, ya, arafa rabbah arafa nafsa, ya, Ya syukur min haitsu la yahtasib. la yahtasib. Jadi Jadi kita betul-betul yakin dengan Allah, ya syukur min haitsu la yahtasib. Jadi- Allah akan memberikan rezeki ya dari mana saja. Jadi memang harus mantapkan tauhid itu. Nah, perjuangannya harus mantap. Jadi kalau tauhidnya bengkok ya bengkok juga. Kan itu lenceng. Nah, perjuangannya akan melenceng. Perjuangan akan melenceng. Makanya pelajaran paling awal itu akidatul awam. Kita berlawan. Akidatul Maka awam. kita di sini di Halaqatun Nahdhah di Pondok Pesantren Ya. Halaqatun Nahdhah kita bagiannya kita. Akidatul awam. Saya bagian kita awal. Prinsip. Umum. Ya. Akidah itu mampu menggerakkan ya. Bisa kita mau berperang karena punya akidah. Akidah. Kiai saya dulu Kiai Soleh Taslim yang ikut ikut 10 November itu Ya, Kiai saya. oh iya, perang. Itu ikut perang dulu masih kecil waktu itu. Kiai Allah marham itu Kiai Soleh Taslim itu Kiai saya ikut berperang waktu di 10 November itu. Berarti memang digerakkan santri ini untuk Iya, perang. iya. Cuma dikasih sebelum berangkat itu cuman dikasih apa itu air kecap itu gini. Baru berangkat. Tidak ada yang merasa takut. Kata Kiai saya itu Kiai Soleh Taslim almarhum. Termasuk Kiai Om Abdul Jalil juga begitu. Ya. Om Abdul Jalil. Jadi kita akan dengarkan nasihat dari Kiai mungkin sebagai kesimpulan dari pertemuan pertama kali ini. Kita akan bertemu beberapa bagian. Ini hari sebatas ini dulu karena sesuai wacana
di Gorontalo akan ada pengurus NU baru, makanya kita bahas ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di beberapa kesempatan di YouTube channel saya AWK. Jadi mungkin ada nasihat bagi kita yang muda. Kita pesankan kepada anak-anak muda, ketika mau berjuang di NU jangan takut lapar. Nah, jangan takut lapar, pasti akan kenyang kalau berjuang di NU. Tapi dengan catatan luruskan niat. Dengan catatan luruskan niat, tidak akan kelaparan kalau mau mengurus NU. Sudah banyak yang kalau mau testimoni banyak. Testimoni banyak. Ya, sudah pernah testimoni. Kalau ada testimoni pasti banyak yang sudah melaksanakan itu. Tapi tidak ada yang mau testimoni, takut riak. Jadi kebangkitan harus bangkit. Nah, Allah saja nah. Bangkit. Ya. Itu saja. Ya. Itu saja sebagai kata Pak Kiai. Jadi intinya bangkit. Bangkit tauhidnya, bangkit gerakan pikirannya, harokahnya, baru pikirannya ya, syukur-syukur dan amalnya, amalnya ya. Ini saja yang bisa kita bertemu pada kesempatan kali ini, dan kita tutup. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau di YouTube itu Pak Kiai.